Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Bribda Nundehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Control Select Polda Papua. Berita utama, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devakiri memimpin upacara serah terima jabatan Kapolres Intan Jaya dan kenaikan pangkat luar biasa Kabid Latvor Polda Papua yang berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua pada Jumat 21 Oktober. Upacara serah terima jabatan itu dihadiri oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare, dan pejabat utama Polda Papua. Adapun pejabat yang diserah terimakan yakni AKBP Afrizal Asri yang sebelumnya menjabat sebagai Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua mendapat jabatan baru sebagai Kapolres Intan Jaya. Sementara itu AKBP Mikranuddin Syah Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Intan Jaya mendapat jabatan baru sebagai Pamen Bitdokes Polda Papua. Untuk pejabat yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa yakni Kabid Latvor Polda Papua, Kombes Pol AKBP Dr. Randus Maruli Simanjuntak. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan bagian dan mekanisme dan dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi, menyiapkan regenerasi sehingga organisasi tetap berjalan dan berkesinambungan. Ia juga mengingatkan kepada jajaran bahwa berbagai agenda besar akan segera dilaksanakan, salah satunya pemilu 2024, begitu juga penekanan dan arahan Presiden serta Kapolri yang harus dilaksanakan di kewilayahan. Kepada saudara-saudara sekalian, baik yang dinaikkan pangkatnya ke tingkat lebih tinggi dan serah terima jabatan yang baru saja kita laksanakan, semoga hal ini akan lebih memantapkan rasa tanggung jawab saudara dalam melaksanakan tugas yang diemban sehari-hari. Mudah-mudahan anugerah ini dapat menjadikan momen spesial dan membahagiakan bagi keluarga yang selalu setia memberikan dukungan dalam setiap doa demi keberhasilan tugas saudara-saudara sekalian. Di kesempatan itu juga, Kapolda Papua memberikan apresiasi kepada Kabid Latvor Polda Papua yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Menurutnya, hal tersebut tidak semua anggota Polri mampu mendapatkan bentuk apresiasi itu. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devakiri pimpin gelar operasional Triwulan 3 Polda Papua dan jajaran yang dihadiri oleh pejabat utama Polda Papua dan diikuti oleh Kapolres dan Kapolresta secara virtual. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Aston Hotel Kota Jayapura pada Kamis 20 Oktober. Kegiatan dilaksanakan untuk berkaitan dengan arahan Presiden beberapa waktu lalu kepada seluruh pimpinan Polri di daerah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Kapolda Papua mengatakan bahwa fenomena negatif Polri yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap Polri. Berbagai potret negatif telah terjadi. Menurutnya, hal itu merupakan pekerjaan berat bagi kita semua untuk dapat kembali memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, dirinya meminta pelaksanaan atau pelayanan kepolisian betul-betul dilaksanakan, tentunya menggunakan cara-cara pemulisian masyarakat yang ada di tanah Papua. Berikan rasa nyaman dan tentram bagi masyarakat. Pedomani salah satu visi dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sehingga Kamtibmas dapat tercipta. Lakukan pelayanan menjadi polisi teladan, polisi yang humanis, tetapi tegas dalam penegakan hukum. Tetap jadikan Kamtibmas yang aman dan nyaman menjadi prioritas pertama dalam tupoksi Polri. Pastikan setiap personil mengetahui dan memahami SOP maupun prosedural pengamanan yang ada. Lakukan pengawasan secara melekat dalam setiap kegiatan pengamanan. Miliki sifat Satya Prabu. Wujudkan kesetiaan tegak lurus terhadap setiap kepentingan nasional dan terhadap setiap kebijakan ditetapkan oleh Presiden. Ia menambahkan
Polri harus memberantas judi online dan narkoba menjadi atensi khusus bagi Polri. Dirinya juga mengingatkan kepada para kasatker dan kasatwil agar menghindari gaya hidup yang hedonisme seperti memamerkan barang-barang mewah di media sosial maupun secara langsung karena hal tersebut tidak menunjukkan anggota kepolisian. Pusat Laboratorium dan Forensik Polda Papua menurunkan tim untuk menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP kebakaran di Pasar Dolok, Distrik Agats, Kabupaten Asmat pada Selasa 18 Oktober 2022. Ketua tim Puslafor yang dipimpin oleh Ibda Ridho Agung yang dibantu oleh tim Inafis Polres Asmat dalam mengumpulkan sejumlah puing-puing kebakaran untuk diperiksa. Ibda Ridho Agung mengatakan, olah TKP dilakukan untuk mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran yang mengakibatkan 121 kios dan 4 rumah hangus dalam kejadian tersebut. Dari olah TKP itu, tim telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang kemudian akan dibawa ke Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Sementara itu, Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi menyampaikan bahwa saat ini kepolisian telah berupaya mengungkapkan penyebab kebakaran tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan olah TKP oleh ahli forensik. Ia juga mengatakan setelah pengumpulan data dan barang bukti yang dilakukan, nantinya akan dikembangkan oleh Puslafor untuk mengetahui penyebabnya awal terjadinya peristiwa tersebut. Menjelang Hari Sumpah Pemuda, Binmas Noken Polri yang dipimpin Aibtu Razak ajari anak-anak tentang wawasan kebangsaan dengan mengenal apa itu Sumpah Pemuda yang dilakukan di Asrama Polsek Kamu, Kabupaten Dogian. Dalam kesempatan tersebut, Aibtu Razak mengatakan bahwa pembelajaran kali ini dilakukan mengenai apa itu Sumpah Pemuda dan bagaimana cara mengucapkan dengan baik dan benar. Apa yang dilakukan Binmas Noken merupakan bentuk pemahaman jiwa nasionalisme kepada anak-anak, di mana nantinya mereka akan menjadi para pemuda yang diharapkan bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Polri melalui Satgas Preventif Ops Damai Kartens yang dipimpin Irwan SH dan didampingi oleh Ibda Amos Latonglo SH dan personel kembali membagikan alat tulis untuk anak-anak sekolah. Di mana dalam pembagian alat tulis sendiri kali ini menyasar SD Impres Yokatapa dengan alat tulis yang dibagikan, yakni buku, pensil, ballpoint, penghapus, dan serutan pensil. Ibda Amos selaku Kasat Binmas Polres Intan Jaya di sela-sela pembagian buku itu menyampaikan kepada anak-anak bahwa Polri melalui Satgas Preventif Ops Damai Kartens kembali hadir memberikan alat tulis untuk adik-adik di sekolah. Tak hanya membagikan, dirinya juga berharap agar adik-adik di sekolah dapat lebih giat lagi dalam mengemban pelajaran di sekolah, terlebih lagi menuruti perintah Bapak Ibu Guru yang memberikan bimbingan belajar. Di akhir, sebelum membagikan buku dan alat tulis, anak-anak bermain ria dengan anggota Satgas Preventif yakni Ibda Irwan dan Bribda Agung. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Nun Lehu pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.